Ya, jumpa lagi dengan saya, Cucu Mamat. Jujur saja, saya tidak menyangka bahwa Indonesia akhirnya bisa memiliki kereta cepat seperti di negara Jepang, Jerman, Prancis, Cina, dan di beberapa negara maju lainnya. Apalagi sebelumnya banyak ini berita hoax yang dihembuskan oleh gerombolan kadrun. Mereka ini mengatakan bahwa kereta cepat Jakarta-Bandung itu akan mangkrak. Nah, seakan menjawab semua hoax yang dihembuskan oleh gerombolan kadrun itu ya, maka cuplikan video tadi telah menunjukkan kepada kita semua bahwa kereta cepat Jakarta-Bandung insya Allah 100% ini tidak akan mangkrak. Jadi buat para gerombolan kadrun yang selama ini pesimis dan suka menyebarkan berita bohong soal kereta cepat Jakarta-Bandung, maka saran saya segeralah kalian ini bertobat. Atau kalau memang ya kalian iri dengan keberhasilan kereta cepat Jakarta-Bandung, ya kalian bikin saja saingannya. Misal Onta Cepat Jakarta IKN. Ya siapa tahu kan. Jadi nanti kalau mau demo ke IKN Ibu Kota Baru, kalian bisa cepat sampai. Bener gak? Ya karena kalau dipikir-pikir ya, kereta cepat Jakarta-Bandung ini kan bisa semakin memudahkan masyarakat. Yang mana mereka ini setiap harinya aktivitasnya pulang pergi atau PP Jakarta-Bandung. Bener gak? Nah, saya nggak bisa membayangkan berapa banyak waktu, tenaga, dan materi yang terbuang sia-sia ketika masyarakat harus terjebak kemacetan di tengah perjalanan. Khususnya adalah jalur Jakarta-Bandung. Karena ya, kalau naik kereta api yang biasa, itu perjalanannya bisa mencapai 3-4 jam. Coba bayangkan saja, lama sekali kan? Apalagi kalau naik kendaraan pribadi, malah bisa sampai 5 jam coba. Lah ini kan parah sekali. Nah, sedangkan kalau dibandingkan dengan menggunakan kereta cepat, waktu tempuh Jakarta-Bandung hanya membutuhkan waktu sekitar 36 menit sampai 45 menit saja. Jadi sangat jauh sekali perbandingannya. Ya, tapi kalau ditanya soal berapa tarifnya, ya kalau soal tarif, jelas lebih mahal naik kereta cepat Jakarta-Bandung. Lagian, nggak mungkin lah naik kereta cepat ini lebih murah daripada naik kereta biasa. Dan nggak mungkin juga naik kereta cepat jauh lebih murah daripada naik angkot Metro Mini. Ya sekedar informasi saja, kereta cepat Jakarta-Bandung ini ditargetkan akan segera beroperasi pada Juni 2023 mendatang. Nah, kalau kereta cepat Jakarta-Bandung sudah resmi beroperasi, maka masyarakat akan semakin punya banyak pilihan untuk naik moda transportasi umum. Tapi, misal kalau masyarakat mau naik kendaraan pribadi, ya silakan saja. Misal mau naik kereta api, ya silakan juga. Atau mau naik kereta cepat juga, ya silakan saja. Bahkan kalau ada yang mau naik onta, juga silakan saja. Ya saya jamin tidak akan ada yang melarang kok. Malah jangan-jangan ya, mereka yang selama ini nyinyirin kereta cepat ini, diam-diam justru nggak sabar ingin ikut merasakan. Ya siapa tahu kan. Jujur saja saya nggak bisa membayangkan kalau misalnya ada yang naik onta dari Bandung ke Jakarta, terus akan memakan waktu berapa lama. Bisa jadi 1 hari 1 malam baru sampai Jakarta. Nah, tapi ada yang lucu juga terkait dengan kereta cepat Jakarta-Bandung ini. Entah kenapa ya, ketika saya membagikan video soal uji coba kereta cepat Jakarta-Bandung, tiba-tiba gerombolan kadrun itu malah emosi coba. Parah sekali kan. Ya saya paham mungkin mereka emosi ini karena apa yang diharapkan itu tidak menjadi kenyataan. Ya tahu sendiri kan, mereka selama ini berharap agar kereta cepat Jakarta-Bandung itu mangkrak seperti proyek Hambalang. Lagi-lagi Hambalang. Entah kenapa ya, setiap kali bicara soal mangkrak, maka otomatis yang terbayang ini adalah proyek mangkrak Hambalang. Sepertinya ya, kata-kata mangkrak itu sudah sangat-sangat melekat pada Partai Demokrat dan Pak SBY. Nah, selain itu ada juga kadrun yang nyinyir. Dia ini seolah-olah bertanya begini, judulnya kereta cepat, tapi kok jalannya pelan? Begitu nyinyirannya di postingan saya. Lah gimana gak pelan coba? Kan saat uji coba itu jaraknya sangat dekat. Cuma dari stasiun ke depo. Jadi paling jaraknya cuma ratusan meter saja. Masa dengan jarak yang dekat segitu harus dengan kecepatan 350 km per jam? Bu ya mikirlah.
Ya, tapi ada hal yang penting yang ingin saya sampaikan juga mengenai pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini. Selama ini, kadrun dan oposisi sering sekali membagikan video terkait pembongkaran tiang pancang kereta cepat Jakarta-Bandung. Benar gak? Nah, berdasarkan dari masalah tersebut, mereka pun langsung menarik kesimpulan bahwa proyek kereta cepat tersebut ini gagal. Kasihan sekali gerombolan kadrun dan oposisi ini. Jadi begini, saya kasih tahu ya. Justru pembongkaran tiang pancang itu adalah bagian dari ketatnya pengawasan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Tolong dicatat itu. Kenapa bisa seperti itu? Karena itu bukti bahwa pihak PT Kereta Cepat Indonesia Cina atau KCIC tidak ingin ada sedikit pun kesalahan yang dilakukan dalam pengerjaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Itu yang harus kita ketahui semua. Nah, sekedar informasi saja, beberapa tiang pancang yang dirobohkan oleh pihak kontraktor itu adalah di wilayah DK46 Teluk Jambi, Kabupaten Karawang. Nah, alasan tiang pancang tersebut dibongkar lantaran adanya pergeseran titik koordinat alignment pier, dan semua pengerjaan ulang tersebut sepenuhnya adalah masih menjadi tanggung jawab dari pihak kontraktor. Itu yang harus dicatat. Ya, sekedar informasi saja, menurut standar perkeretaapian Cina, alignment pier hanya boleh bergeser minus 20 mm atau 2 cm saja. Jadi kalau bergesernya itu lebih dari itu, maka wajib dilakukan pembongkaran alias pengerjaan ulang. Nah, apakah sampai di sini sudah paham? Nah, itulah yang dilakukan di Karawang itu. Beberapa tiang pancang tersebut terpaksa harus dibongkar karena titik koordinatnya ini bergeser lebih dari 2 cm. Nah, dari sini semakin menunjukkan bahwa memang proyek kereta cepat ini bukanlah proyek abal-abal. Pengerjaannya harus dilakukan secara detail dan teliti. Bukan seperti proyek di DKI Jakarta yang suka bongkar pasang menghabiskan anggaran. Nah, sekarang saya ingin tanya, kalau ada pengerjaan yang tidak memenuhi standar persyaratan, apakah itu harus dibiarkan saja? Enggak kan? Apalagi ini terkait dengan proyek kereta cepat. Bayangkan saja, kecepatan keretanya ini mencapai 350 km per jam. Nah, kalau tiang pancangnya sampai bergeser melebihi standar toleransi yang ditentukan, apakah itu enggak berbahaya bagi para penumpang? Ya jelas berbahayalah, benar gak? Tentu kita semuanya tidak ingin kalau sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena kalau sampai itu terjadi, maka sudah bisa ditebak siapa yang bakalan happy. Ya, siapa lagi kalau bukan barisan sakit hati. Jadi sekali lagi saya ingin menegaskan bahwa pembongkaran tiang pancang itu semata-mata adalah bagian dari kontrol dan ketelitian dalam pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Dan itu semua masih menjadi tanggung jawab pihak kontraktor. Itu yang harus dicatat. Nah, jadi kalau gerombolan kadrun ini masih kowar-kowar soal pembongkaran tiang pancang itu, ya memang mereka ini nggak paham soal itu. Karena apa? Karena mereka selama ini pahamnya kan alat transportasi itu bukan kereta cepat dan lain-lain. Tapi alat transportasi itu adalah kaki. Itulah yang dikatakan oleh Anies Baswedan. Nah, jadi sekali lagi ingin saya sampaikan rasa bangga kepada pemerintahan Pak Jokowi. Saya jadi semakin yakin bahwa kita adalah bangsa yang besar. Untuk itu, kita tidak boleh minder dengan bangsa lain. Hadirnya kereta cepat ini adalah bukti bahwa Indonesia juga mampu menghadirkan moda transportasi kelas dunia. Dan yang paling penting lagi adalah bukan hanya soal moda transportasinya saja, tapi ada transfer teknologi dalam pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung. Nah, inilah yang paling penting buat masa depan Indonesia ke depan. Kita ya tentu saja sangat berharap bahwa ke depannya nanti generasi muda kita juga bisa membuat kereta cepat, bukan hanya Cina saja. Nah, kabar baiknya lagi adalah rencananya kereta cepat Jakarta-Bandung nanti akan diteruskan hingga ke Surabaya, Jawa Timur. Ya, kita doakan saja semoga semuanya ini berjalan dengan lancar. Oh ya, buat kadrun kalau ingin naik juga ya silakan saja, tapi jangan lupa bayar. Nah, jadi gimana? Apakah sampai di sini sudah paham semua? Ya, silakan berikan komentarnya di bawah. Ya, saya kira demikian dululah opini singkat Okedum kali ini. Pesan saya, jaga terus NKRI. Terima kasih buat yang sudah like dan menonton video ini dari awal hingga akhir. Dan sampai jumpa di episode Okedum selanjutnya.